Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulias Bispotar, NIM 72133444031. Perkenalkan, nama saya Nur Sadari Tonga dengan NIM 7213344030. Perkenalkan, saya Deborah Marbun, NIM 72133444013. Perkenalkan, nama saya Yolanda Fakfahan dengan NIM 7213144009. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi saya mengenai syarat sah perjanjian menurut Bagerlik Wetboek atau WB. Berdasarkan pasal 1320 BW, ada 4 syarat sahnya untuk suatu transaksi bisnis. Keempat hal itu sebagai berikut. Pertama, ada kata sepakat, artinya tidak boleh ada unsur paksaan atau tipuan dalam membuat perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. 2. Cakap dalam bertindak. Pertama, dewasa, usia 21 tahun untuk transaksi tertentu, terutama yang melibatkan pejabat notaris. Kedua, tidak berada dalam pengampunan, artinya pihak yang bertransaksi tidak dalam keadaan sakit mental atau sakit jiwa, atau masih anak-anak di bawah umur kurang dari 17 tahun. Ketiga, ketentuan cakap menurut pasal 43 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi. Ketiga, mengenai hal tertentu, artinya setiap transaksi membutuhkan objek. Keempat, kawasan penyebab yang halal, maksudnya transaksi bisnis yang dilakukan para pihak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya, materi mengenai prinsip-prinsip kontrak menurut UNIDROIT. UNIDROIT atau Unification di Droit Privé bahasa Prancis atau International Institute for the Unification of Private Law merupakan sebuah unit di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang khusus mengharmoniskan hukum bisnis atau kontrak dagang internasional. Mengacu pada UNIDROIT, keadilan dalam transaksi atau kontrak bisnis harus dilihat secara menyeluruh, mulai dari proses lahirnya kontrak hingga implementasinya. Kemudian pasal 1 ayat 1 UNIDROIT mengatakan para pihak bebas membuat kontrak yang mengikat seperti halnya undang-undang bagi mereka. Namun kebebasan itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Selain itu, UNIDROIT juga mengatur pentingnya prinsip itikat atau niat baik dari para pihak dalam membuat dan menjalankan transaksi atau kontrak bisnis. Kontrak karya dengan perusahaan asing. Sebagian sumber daya alam kita justru dikuasai oleh negara asing lewat kontrak-kontrak karya yang pembuatannya selama puluhan tahun cenderung tidak transparan. Posisi Indonesia seolah lemah dalam pembuatan kontrak-kontrak karya itu, karena pemerintah memiliki proses dasar konstitusional yang kuat dan tegas untuk mengendalikan semua usaha tambang di Indonesia. Selain memiliki pasal 33 Undang-Undang 1945, Indonesia juga memiliki pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara atau minerba, bahwa sumber daya alam tak terbaurkan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara. Misalnya PT Freeport Indonesia atau FI yang sudah 50 tahun mengeksplorasi kekayaan alam di Timika, Papua. Namun masyarakat di sana cenderung masih memiliki kemiskinan di bawah garis pemerintahan. Pemerintah sejak dulu seolah tak berdaya untuk mendudukkan dirinya di atas kekuasaan pemodal asing dalam pembuatan kontrak karya selama 50 tahun. Kontrak karya dibuat dalam kedudukan yang sejajar antara pemerintah dan swasta asing tanpa adanya proses alih Asia dan teknologi industri. Baru di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala, pemerintahan berani mengevaluasi kontrak karya Freeport. Artinya, sudah terlalu lama konstitusi di kita tidak ditegakkan kepada para perusahaan tambang asing. Padahal UNIDROIT internasional telah lama mengeluarkan prinsip-prinsip dalam pembuatan bisnis internasional. Misalnya pasal 1 ayat 7 UNIDROIT, pentingnya itikat baik dan kesepakatan yang adil bagi para pihak. Baik itu dilihat dari secara menyeluruh, mulai dari proses lahirnya kontrak hingga implementasinya. Persoalannya, mengapa kontrak karya selama ini mampu mengalahkan kedudukan konstitusi? Pasal 11 UNIDROIT memang menjamin kebebasan berkontrak yang mengikat para pihak. Namun, kebebasan itu wajib memperhatikan
memperhatikan pasal 33 UED 1945, Undang-Undang Minerba dan peraturan pelaksanaannya sebagai mandatory rules di negara. Hal tersebut diatur dalam pasal 14 Unit Roid yang menyatakan prinsip kebebasan berkontrak telah tadi dibatasi oleh konstitusi di suatu negara. Kesepakatan pengangkutan berdasarkan Incoterms EXW, FCA, PAS, POB, CFR, CIF, CPT, CIV, DAF, DES, DEQ, DDU, DDP. Mengenai force majeure, transaksi yang dilakukan para pihak menutup kemungkinan karena keadaan yang memaksa, yang terdiri atas dua kategori. Pertama, force majeure objektif, yang itu terjadi atas objek yang diperjanjikan, misalnya prestasi tidak mungkin lagi dipenuhi di luar kesalahan debu karena benda terbakar atau musnah di luar kemampuan si debitur untuk mencegahnya. Yang kedua, force majeure subjektif, yaitu terjadi dalam hubungannya dengan perbuatan atau kemampuan si debitur, misalnya prestasi tidak dipenuhi karena si debitur atau orang tua kandung si debitur atau pasangan nikah si debitur atau anak kandung si debitur sedang sakit berat. Artinya orang-orang yang paling keluarga si debitur bisa menjadi alasan force majeure subjektif. Berakhirnya transaksi perjanjian bisnis. Menurut pasal 1381 Burgerlijk Wetboek atau BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata, perikatan atau perjanjian dapat berakhir karena pembayaran. Artinya para pihak yang bertransaksi telah melaksanakan kewajiban masing-masing, baik membayar dengan uang maupun dengan penyerahan barang, atau telah menjalankan tugas-tugasnya, prestasi kerja, atau telah memberikan pelayanan jasa sesuai perjanjian. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. Baik, saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi ini. Dengan begitu, kontrak karya seharusnya wajib dibuat melalui proses demokrasi di Indonesia dan substansinya wajib dibuka ke publik. Di dalam kontrak harus ada bukti bahwa bumi, air, serta kekayaan alam di dalamnya memang dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah cenderung tak transparan mengenai hal ini. Kontrak karya tanpa melihat konstitusi dan persetujuan rakyat merupakan tindakan sewenang-wenang serta cenderung menutupi sesuatu kepada rakyat. Perusahaan-perusahaan asing di Indonesia yang dianggap sebagai badan usaha berkelas internasional tentu sangat paham tentang pentingnya transparansi dalam mengambil kebijakan pemerintahan, termaksud dalam pembuatan kontrak karya. Jangan sampai kebebasan para oknum elit politik justru membungkam hak rakyat untuk tahu proses pembuatan kontrak karya. Jika ternyata proses demokrasi itu belum dilakukan di masa lalu, maka kontrak karya itu bisa dianggap cacat prosedur. Negara-negara maju tentu memaklumi dan menghargai prinsip demokrasi dan transparansi di Indonesia.